Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sekre semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Kenalin, aku Dinar dan satu lagi ada Kak Azizah. Di sini aku sama Kak Azizah mau ngejelasin tentang proposal dan LPJ. Nah, sebelumnya kenapa kita ngejelasin melalui video, nggak Zoom atau via chat group? Karena kalau misalkan kita ngejelasin lewat video ini, semoga nanti kalian tonton dan kalian pahamin, itu bisa dikit-dikit kalian pahaminya. Jadi bisa di pause-pause atau misalkan di reply kalau misalkan kalian lupa gitu. Jadi kita langsung aja ke pembahasan pertama ya. Tonton videonya, disimak baik-baik, oke? Baik, mungkin udah pada kenal sama aku ya. Aku Azizah Nur Cahaya. Di sini aku mau ngasih tahu pengertian dan tujuan proposal. Untuk pengertian proposal nih ya. Proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Paham lah ya sampai sini ya kurang lebih ya. Oke, lanjut. Jenis proposal berdasarkan bentuk. Yang pertama ada formal. Proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Yang kedua ada non-formal. Proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal, karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Yang terakhir ada semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal, karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Kalau kita biasanya buatnya selalu yang formal ya guys, soalnya kita buat naikin ke lembaga gitu kan. Oke, lanjut aku akan jelasin tujuan proposal. Tujuan proposal memperoleh bantuan dana, memperoleh perizinan suatu acara, memperoleh dukungan, memperoleh sponsor, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Nih, jadi tujuan proposal itu ada banyak ya guys. Nah, maksudnya memperoleh bantuan dana apa kak? Jadi kan kalau kalian biasanya paham, maksudnya kalau biasanya kalian pernah denger lah ya, kayak mau ngajuin proposal buat ngecairin dana. Nah, itu maksudnya bantuan dana dari proposal itu. Terus proposal juga bisa buat izin. Jadi misalkan kita mau collab sama Karang Taruna sekitar lah ya. Nah, kita tuh ngajuin proposal ke Karang Taruna. Itu tuh buat kita tuh minta izin lah ke dia buat kita collab. Nah, nanti kalau misalkan dia ACC, dia setuju, yang Karang Taruna ini, dia buat juga proposal ntar ngasih ke ininya, ke RT RW gitu. Jadi buat izin juga dan juga untuk bantuan dana juga kan. Nah, orang yang udah meng-ACC kan di sini kan ada nih tertera tanda tangan siapa. Nah, itu tuh bisa buat dukungan. Jadi dia tuh support buat kegiatan kita tuh, dia support gitu loh. Terus memperoleh sponsor gitu. Kalau kalian punya channel atau apa, kalian boleh ngajuin proposal ke kayak misalnya ke Teh Sosro, itu kan yang gampang ya menurut aku. Kalau acara tuh ngajuin ke Teh Sosro, terus ke mana lagi? Mana ya, aku lupa lagi. Pokoknya ke PT-PT gitu untuk minta sponsor gitu kan, kayak Indofood, Wings Food, terus Unilever gitu kan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini mah kalian cukup paham lah ya, kurang lebih. Nah, lanjut
untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Mendapatkan persetujuan sebagai titik acuan. Ya, kalian paham lah yang tadi aku jelasin juga tadi ya. Nah, kalau proposalnya di ACC, maksudnya ACC itu kayak misal proposal itu diterima nih gitu dari ke lembaga atau dari DPC ke DPP diterima nih proposalnya, nggak ada revisi, nggak ada apa, udah clear lah ya. Nah itu it's okay gitu, berarti udah disetujui nih gitu kalian buat acara ini gitu sebagai titik acuan. Jadi kalian tuh punya acuan. Jadi kan kalau kegiatan itu kayak kemarin kata Bang Sena kan, kita nggak bisa main langsung buat proposal aja, itu tuh kita harus punya konsep yang mateng gitu. Jadi itu titik acuan kita begitu. Oke, baik, kita lanjut ke macam-macam proposal. Yang pertama itu ada proposal acara. Proposal acara adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan atau mengadakan suatu acara atau kegiatan. Nah, jadi contohnya gini, misalkan DPC kalian mau ngadain proker nih. Nah, proker itu contohnya webinar. Jadi, sebelum webinar itu terlaksana atau kalian jalankan, kalian itu harus mengirimkan terlebih dahulu proposal. Kalian nih buat dulu nih proposal. Cuma kalau misalkan proposalnya udah selesai, nggak segampang itu guys. Nanti bakal ada yang namanya pengkonfirmasian, peng-ACC-an, bahkan pasti banyak banget ada revisi-revisi segala macem gitu. Terus gimana nih kak, biar kita tuh nggak kebanyakan revisi. Kayak misalkan proposal kita dibalikin lagi nih, dipulangin lagi nih, disuruh benerin lagi nih gitu. Jadi untuk menghindari revisi-revisi kayak gitu tuh, kaliannya harus teliti dalam membuat proposal. Dari kata per kata, dari baris per baris, bait per bait, kalimat per kalimat, itu semuanya harus jelas. Dari ejaan-ejaan segala macem, pokoknya itu harus benar. Jadi pokoknya setelah kalian proposalnya udah selesai, kalian buka lagi proposalnya, kalian cek ulang lagi, mana nih yang salah, ini udah benar belum, itu udah benar belum. Pokoknya gitu ya. Nah, proposal yang kedua itu ada namanya proposal kerjasama. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak lain atau lembaga lain. Kalau proposal kerjasama ini, dia tuh lebih ke bisnis. Contohnya misalkan kalian ini mau punya perusahaan nih. Nah, perusahaan kalian ini mau bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Nah, jadi untuk bekerja sama itu kalian itu harus mengirimkan dulu proposal ke orang yang mau kalian ajak kerja sama itu gitu. Jadi nggak bisa, ayo kerja sama nih sama gue nih, sama perusahaan gue, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus ngebuat proposal dulu, ngajak pertemuan dulu sama perusahaan yang kalian mau ajak kerja sama itu, gitu ya. Lanjut ke proposal selanjutnya, itu ada proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana itu bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Contohnya gini, misalkan di hima kalian ini nih punya acara besar nih, punya kegiatan besar. Nah, kalian butuh dana banyak, butuh dana besar. Sedangkan kalian uangnya dari mana? Selain dari donasi, patungan per anggota atau uang kas per DPC, itu harus minta ke lembaga. Maksudnya pengajuan dana ke lembaga. Cuma nggak bisa kalian itu langsung ke lembaga, Pak, saya minta dana nih buat kegiatan hima saya. Itu nggak bisa ya guys, kayak gitu. Itu ada alurnya tersendiri dengan mengajukan proposal, membuat proposal. Jadi kalau misalkan kalian ada acara besar di kampus, prodi kalian, atau misalkan dari perusahaan kalian ke pemerintah, itu butuh namanya proposal permohonan dana. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya itu ada proposal kerja praktek. Proposal kerja praktek bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktek. Proposal usaha. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Dia tuh sama kayak yang proposal kerja praktek ya. Cuma bedanya kalau praktek itu dia lebih kayak mau magang atau mau kerja apa gitu. Sedangkan kalau usaha ini dia mau mendirikan usaha. Kayak misalkan kalian nih di suatu tempat
dan kalian tuh mau mendirikan usaha. Nah, itu harus ngajuin proposal terlebih dahulu. Misalkan yang punya tempatnya tuh dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga tinggi, itu kalian harus nyantumin proposal dulu, dan itu dinamakan dengan proposal usaha. Jadi untuk macam-macam proposal tadi ya teman-teman, proposal dan pengertiannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke cara pembuatan proposal. Kalian lebih relax ya, karena kan ini pembahasannya lebih lumayan dibandingkan yang tadi. Jadi kalian butuh relax, butuh tenang, jadi biar kalian tuh paham gitu. Apalagi bagi kalian yang belum pernah bikin proposal sebelumnya, jadi ini benar-benar awam mungkin bagi kalian yang belum pernah belajar. Nah, lanjut, pembahasan yang pertama itu ada lembar judul. Lembar judul itu yang paling atas ya teman-teman, yang bagian atas itu proposal, nah bawahnya judul proker kalian. Nah, nanti aku sama Kak Zizah kasih format proposalnya sama kalian di grup, sama LPJ juga. Jadi nanti kalian selesain tonton video ini sampai selesai, terus nanti kalian buka nih formatnya. Jadi pas kalian buka formatnya dan kalian mau bikin proposal langsung di format yang udah aku kasih ke kalian, nanti kalian sambil dengerin aja video aku sama Kak Ziza ini. Jadi nanti bisa kalian samain penjelasan aku sama yang ada di format. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, itu ada lembar judul. Tadi kan udah ya, lembar judul yang paling atas, bawahnya terus logo segala macam, nama himpunan, nama universitas. Nah, yang kedua itu ada kata pengantar. Kalau kata pengantar mungkin nanti kalian bisa sesuaikan, kayaknya di format juga udah ada sih kata pengantar. Nanti mungkin ada beberapa yang harus diganti, jadi nanti kalian buka aja formatnya, oke? Kalau kata pengantar tuh kayak tujuan kalian nulis proposal, sambutan sama Tuhan karena kalian udah nyelesain proposal itu gitu. Nah, terus ke bawahnya itu ada daftar isi. Kalian udah paham belum cara buat daftar isi? Kalau buat daftar isi mungkin kalau misalkan kalian ada yang belum paham, nanti kalian bisa lihat di YouTube aja. Dia ada di bagian ini. Untuk daftar isi itu ada di bagian Word Reference di kolom Table of Contents. Nanti kalian pakainya itu yang ini aja, yang otomatis. Tapi kalau kalian kurang jelas nanti bisa buka YouTube, soalnya kan banyak kan tutorial buat bikin daftar isi kayak gitu. Kalau misalkan nggak paham boleh PC aku, kalau nggak Kak Zizah ya. Nah, lanjut ke bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Kalau latar belakang kalian bisa nyamain dari yang di format proposal yang udah aku kasih. Nanti ada beberapa yang harus diganti, kalian ganti. Kalau untuk latar belakang itu, latar belakang kalian ngambil tema proposal kalian, ngambil judul proposal kalian, dan ngambil proker kalian itu. Jadi kayak latar belakang dari pembentukan proker itu sih sebenarnya. Lanjut ke 1.2, tujuan kegiatan. Kalau tujuan kegiatan itu, jadi kalian ngadain proker itu tuh tujuannya apa? Kayak misalkan webinar, tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Hima Manajemen UPSI. Tapi tergantung ya, kalian nih mau ngadain prokernya itu untuk siapa dulu? Misalkan untuk umum kah? Untuk Himama aja kah? Apa untuk mahasiswa UPSI atau siapapun gitu? Nanti disesuaikan aja ya. Lanjut ke 1.3, manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan tuh nggak jauh beda sama tujuan ya. Jadi kalau manfaat kegiatan, misalkan dari webinar sendiri, manfaatnya memberikan informasi, meningkatkan pola pikir, atau juga bisa memberikan edukasi, kayak gitu. Lanjut ke 1.4, indikator keberhasilan. Kalau indikator keberhasilan tuh sama kayak tujuan, jadi kayak saling berkesinambungan sih antara manfaat, tujuan, sama indikator keberhasilan. Kalau indikator keberhasilan itu sama aja. Contohnya kayak misalkan menumbuhkan rasa percaya diri, atau enggak
memberikan ilmu yang bermanfaat atau yang lainnya gitu. Paham ya? Lanjut ke bab 2, perencanaan kegiatan. Nah, perencanaan kegiatan ini dimulai dari 2.1, nama dan tema kegiatan. Maksud dari nama dan tema kegiatan itu apa? Misalkan gini, nama kegiatan ini webinar, diambil oleh Hima Manajemen. Nah, dalam kegiatan ini temanya itu apa? Jadi kayak gini, temanya ini, acaranya ini webinar, temanya ini merevitalisasi generasi milenial yang berkualitas. Kalau misalkan soal ini, kalian bisa diskusiin sama akademik DPC kalian, jadi biar mereka aja tuh yang ngurusin tentang tema, tentang judul, tentang minta bantuan gitu sama akademik. Oke? Lanjut ke 2.2, deskripsi kegiatan. Kalau deskripsi kegiatan ini sama kayak latar belakang yang awal itu ya. Cuma kalau deskripsi ini lebih ke poin penting, poin inti gitu. Jadi nanti kalian baca-baca aja yang di format yang aku kasih ke kalian. Kalian sesuaikan dengan apa yang proker kalian ambil, judul yang kalian ambil, tema yang kalian ambil. Lanjut ke 2.3, penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Ini maksudnya penyelenggaranya itu kalian gitu. Dan seterusnya itu ada 2.4, pemateri atau narasumber. Kalau misalkan pemateri atau narasumber ini dalam proker itu pasti ada ya namanya pemateri. Entah itu dari luar atau dosen UPSI sendiri, atau misalkan kaprodi atau siapapun gitu. Jadi harus jelas di situnya. Selanjutnya itu ada peserta webinar. Nah, kalau peserta webinar ini kalian bisa diskusiin sama DPC kalian, mau siapa nih peserta webinarnya? Mau yang tadi aku bilang, mau anggota Hima aja tah, atau mau umum di luar UPSI, atau misalkan mau cukup di lingkup Universitas UPSI aja, itu terserah DPC kalian. Dan untuk volume anggotanya pun siapa yang mau ikut berapa ratus itu terserah kalian yang atur. Selanjutnya itu ada 2.6, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan bisa kalian diskusiin sama DPC kalian ya. Selanjutnya ada 2.7, susunan acara. Susunan acara juga sama aja kayak yang 2.6, itu kalian yang atur susunan acara segalanya, semuanya gitu. Lanjut ke 2.8. 2.8 itu susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan itu susunan kepanitiaan dari proker kalian itu. Misalkan prokernya kalian webinar lagi ya. Kita contohnya webinar. Susunan panitianya misalkan koor kalian nih jadi penanggung jawab. Koor kalian jadi sekretaris. Terus ada lagi nanti yang jadi host, yang jadi moderator, atau misalkan yang jadi bagian bendaharanya atau segala macem gitu. Terus selanjutnya itu cukup ya. Lanjut ke rencana anggaran 2.9. Nah, kalau rencana anggaran kegiatan ini, jadi intinya membuat proposal ini antara kalian sekretaris dengan koor, dengan divisi-divisi lain. Pokoknya ada di lingkup DPC kalian itu saling bekerja sama, saling bertanggung jawab, saling berkomunikasi dengan baik sih. Jangan sampai ada miscommunication antara kalian dengan DPC kalian. Jadi misalkan gini, ini untuk anggarannya gimana nih guys? Mau berapa peserta? Mau bayar narasumbernya itu berapa duit? Berapa gitu. Dan untuk dapetin sertifikat tuh mau berapa gitu. Pokoknya kalian harus banyak-banyak bincang sama DPC kalian sendiri. Oke? Selanjutnya itu langsung bab 3, penutup. Kalau penutup aku rasa kalian paham ya penutup itu kayak gimana. Dan untuk kata-katanya mungkin kalian ada yang bingung, kalian bisa ikutin yang di format yang udah aku kasih sama kalian, sama Kak Zizah di grup. Dan untuk yang apa aja yang harus diganti, nanti di grup aku kasih tahu, oke? Di formatnya itu nanti ada bagian apa-apa aja yang harus diganti sama kalian gitu. Dan untuk forum tanda tangan nanti ada tuh di bawah di bagian penutup, itu kalian ikutin.
kalian ikutin semuanya. Cuma yang harus kalian isi itu tanda tangan ketua pelaksana sama sekretarisnya aja. Selanjutnya yang lain-lainnya itu biar tim DPP yang ngurus. Lanjut ke lampiran. Lampiran tuh apa yang harus dilampirin? Jadi pas kalian bikin proker itu, kalian tuh harus bikin player proker. Contoh lagi kita webinar. Nah, aku nih mau ngadain proker aku nih webinar. Nah, sebelum aku ngadain webinar ini, tentu dong aku harus punya flyer. Flyer tuh kayak yang buat disebarin ke orang-orang. Misalkan, ayo guys mau ikut webinar gak nih gitu. Kan biar orang jadi tertarik sama kita, tertarik sama webinar kita gitu. Dan kalau untuk player ini kalian bisa komunikasiin sama pubdoc DPC kalian. Jadi cukup sih untuk lampiran tuh cukup player aja. Dan selanjutnya nanti lampiran-lampiran yang lainnya itu bakal kalian cantumin di LPJ gitu. Mungkin untuk tata cara proposal sendiri cukup segitu sih guys. Dan untuk yang lain-lainnya kalian bingung bisa ditanyain di grup, atau mungkin ada yang lebih kurang paham, kalian bisa tuh cari tutorialnya di YouTube gitu. Oke? Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut ke syarat-syarat pembuatan proposal. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ada 12. Yang pertama itu penempatan dan penggunaan kata yang tepat. Jadi untuk kalian bikin proposal tuh katanya harus tepat, nggak boleh bertele-tele. Kayak kalian ngomong nih ke teman, kalian curhat ke teman, itu nggak bisa. Kata-katanya berbelit-belit segala macam, nyebar kemana-mana. Kalau misalkan bikin proposal, to the point, langsung ke inti dan nggak merembet kemana-mana gitu. Yang nomor 2, menghindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele, sama kayak tadi ya. Yang ketiga, penggunaan paragraf. Penggunaan paragraf itu harus benar antara pembahasan 1 dengan pembahasan 2. Kalau misalkan dia udah beda jalur, itu berarti beda paragraf. Dan yang keempat, penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan sama kayak poin 1 dan 2, itu kayak begitu. Harus kata per kata itu harus tepat, nggak boleh melanjur kemana-mana gitu. Yang kelima, sebaiknya proposal ditulis dengan huruf yang mudah dibaca. Yang udah aku jelasin kemarin, yang mudah dibaca tuh untuk menulis file-file apapun itu, ininya tipe hurufnya tuh Times New Roman, dan untuk ukurannya 12. Yang keenam, tidak menyisakan kekosongan yang luas. Itu tuh lebih ke spasi. Jadi nggak bisa, misalkan kalian nulis di sini, spasinya segini, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus pas, sesuai volume yang ada di Word-nya. Kalau misalkan nggak teratur, bisa kalian atur sendiri jarak dan dikondisikan aja sih sama kalian. Dan yang ketujuh, menggunakan spasi 1.5. Nah, yang nomor 6 itu tidak menyisakan kekosongan yang luas. Maksudnya itu spasi. Spasinya juga ada aturan. Dan bagian spasi itu ada dia di bagian atas, nanti kalian sambil cari-cari aja ya. Terus nomor 8, margin top 4 cm, left 3 cm, bottom 4 cm, right 3 cm. Jadi nanti yang udah, kalau nggak salah itu ada tuh yang udah sesuainya itu, kalau nggak salah marrow atau apa gitu. Nanti kalian bisa cek di Word-nya sendiri ya. Sambil kalian cek di Word, buka format yang udah aku kasih, sambil tonton lagi nih video, disesuaikan benar atau enggaknya gitu. Dan untuk tipe huruf Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1, paragrafnya 1.5, elegimentnya justify. Maksudnya tuh tutur katanya itu. Kalau ini itu maksudnya justify itu sebanding antara kanan sama kiri, jadi dia lurus. Akan ada tuh yang bukan justify, yang cuma kanan semua, atau enggak ke kiri semua, atau enggak yang cuma di tengah-tengah. Cuma ini rata. Justify itu artinya rata antara kanan sama kiri, atas dan bawah. Yang ke-9 itu diberi nomor halaman. Nomor halaman tuh yang bagian bawah ya teman-teman. Jadi nggak bisa bawahnya tuh nggak pakai halaman tuh nggak bisa. Jadi harus ada nomor 1, 2, 3 halaman berapanya. Dan untuk poin ke-10, format bullet atau angka dapat digunakan ketika ada 3 poin atau lebih dalam satu paragraf.
Dan yang ke-11, sama kayak poin sebelumnya, ejaan dan tata bahasa sebaiknya diperiksa ulang. Jadi, misalkan nih, kalian udah bikin proposal, atau enggak bab 1 udah selesai. Kalian cek lagi, bab 1 nih udah benar belum ya? Ejaannya udah benar belum ya? Kata per katanya udah benar belum ya? Jadi semuanya harus benar-benar sebelum kalian direvisi sama lembaga atau sama DPP, kalian direvisi dulu sama diri kalian sendiri, sama kalian yang buat proposalnya, atau nanti minta revisiin sama koor kalian atau sama yang lebih ahli gitu. Nah, poin yang ke-12 ini yang paling gampang karena bukan syarat termasuk dari syarat. Yang ke-12 itu proposal beserta dokumen lain diletakkan dalam sebuah folder atau binder, sebaiknya disertakan surat pengantar. Surat pengantar tuh nggak perlu ya, cuma maksudnya tuh gini. Jadi ketika kalian bikin proposal atau surat-surat yang lain, SPB, surat keluar, surat masuk, itu tuh kalian susun. Jadi di file manager kalian ini di laptop, jadi bagian surat keluar, folder surat keluar, dalamnya surat keluar banyaknya. Yang kedua, folder surat masuk. Jadi nggak bisa di bagian dokumen semua surat keluar, surat masuk, segala proposal, LPJ, SPB itu nyatu, itu nggak bisa kayak gitu. Nanti justru malah kalian pusing sendiri, nyarinya juga susah dan nggak teratur gitu. Jadi aku saranin sama kalian cek nih dari sekarang laptop kalian harus sesuai. Maksudnya sesuai itu rapih antara punya file hima atau file pribadi kalian, atau mungkin yang himanya udah punya flashdisk tuh enak. Tapi tetap walaupun udah punya flashdisk harus tetap ditata biar nggak berantakan gitu ya teman-teman. Oke, dilanjut pembahasan selanjutnya sama Kak Azizah. Oke, aku mau ngejelasin pengertian dan tujuan LPJA gitu kan. LPJ atau LPJA gitu. Kalau kalian biasa dengarnya LPJ, laporan pertanggungjawaban, merupakan laporan dalam bentuk dokumen yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Jadi, kalian tuh kalau udah selesai acara nih, selesai acara yang kalian buat, nah, pasti kan ada plus minus lah ya gitu kan. Kalau plus semua sih alhamdulillah, tapi kalau ada minusnya kan bisa buat jadi bahan evaluasi gitu kan. Lanjut, LPJ juga bertujuan untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat, serta ataupun yang menyangkut keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi proposal ini ntar kalian di situ ada rincian kegiatannya juga, rincian anggaran gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian habis selesai buat acara, itu pasti ntar kalian dimintain LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya, biar kayak apa sih, orang yang ngasih sponsor ke kalian, orang yang mengizinkan kalian tuh tahu kegiatan yang saya terima itu, yang saya ACC itu begini loh gitu kan. Jadi ada laporan pertanggungjawabannya, dia pihak-pihak tersebut tuh punya laporan pertanggungjawaban untuk mereka koleksi atau mereka pahami gitu kan. Nah, kalau di atas LPJA ke LPJA apa? LPJA sama aja kayak laporan pertanggungjawaban akhir. Nah, biasanya LPJA ini tuh kalian buat itu pas saat masa jabatan kalian tuh udah mau habis. Jadi kalau masa jabatan kalian mau habis, kayak sertijab tuh, sebelum sertijab pasti masing-masing DPC buat LPJA, begitupun juga DPP gitu kan. Nanti untuk LPJA nanti kita mungkin akhir-akhir periode ya kita jelasin. Nah, ini contoh pembuatan LPJ nih. Di sini daftar isi itu tuh ada lembar judul, kata penghantar, dan daftar isi. Yang kedua ada bab 1, pendahuluan. Yang 1.1 itu 1.1 itu latar belakang. Jadi latar belakang kalian membuat kegiatan kalian itu apa gitu kan.
Yang kedua ada tujuan kegiatan. Yang ketiga manfaat kegiatan. Terus yang keempat ada indikator keberhasilan. Oke, lanjut. Bab 2 pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama ada nama dan tema kegiatan. Jadi setiap kalian mau punya kegiatan tuh kalian harus punya tema. Jadi, ini nih kampus DPCA nih misalkan. Hima Manajemen di DPCA dia membuat santunan anak yatim atau kayak golongan donor darah gitu kan. Nah, namanya tuh apa? Misalkan namanya donor darah bersama Hima Manajemen DPCA misalkan. Terus tema kegiatannya tuh apa? Temanya apa sih gitu, biar tuh orang tuh tahu, ini nih acara ini temanya tuh ini loh gitu loh. Misalnya, ayo berbagi darah untuk menyelamatkan orang gitu. Misalkan ya, ini misalkan ya. Nah, lanjut yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan. Kalian kalau membuat acara itu harus ada tempat dan waktu pelaksanaannya. Nggak bisa kalian, ntar tempat dan waktu pelaksanaannya dinyusulin lah gitu kan. Nggak bisa. Nah, lanjut yang ketiga ada pesertanya. Jadi nggak mungkin dong kalian buat acara tapi nggak ada peserta gitu loh. Lanjut narasumber. Nah, kalau misalnya workshop atau webinar itu tuh pasti kalian harus punya narasumbernya. Oke? Terus proses pelaksanaan kegiatan. Proses pelaksanaan kegiatan tuh apa sih? Kayak misalkan ke DPCA misalnya pertama-tama itu kita berkumpul misalnya, ya prosesnya lah gimana kan. Kalau paham lah kalian lah ya kali. Kalau nggak paham ntar tanya lagi deh. Pokoknya kurang lebih proses pelaksanaan kegiatan itu kayak ya prosesnya gitu loh. Gimana ya ngomongnya, udah susah. Tadi nyesel ya. Lanjut yang keenam itu anggaran. Ini nih paling ini. Cuma kita membuat kegiatan punya konsep sedemikian rupa yang wah gitu kan. Tapi anggarannya itu nggak ada, percuma, nggak bakal kelaksana. Semua kegiatan itu pasti harus ada anggaran. Entah itu buat konsumsi panitia gitu kan. Itu minim banget ya. Entah itu kalau misalkan webinar sih bahasanya bayar narasumber, kan ngasih fee lah ya, gimana juga kita minta tolong sama beliau untuk jadi pembicara gitu kan, atau jadi narasumber di kegiatan kita. Terus yang ketujuh itu ada evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, misalkan evaluasi pelaksanaan kegiatan itu kalian misalkan ya di DPCA ngadain kegiatan webinar. Nah, ternyata Zoom-nya itu dia cuma muat 100 orang, sementara pesertanya itu ada 170 sekian misalkan. Nah, itu kan evaluasi. Kedepannya kita harus mempersiapkan Zoom-nya tuh yang premium atau yang mana yang bisa masuk lebih dari 100 orang gitu. Atau bagaimana yang lain-lainnya ya. Lanjut ke bab 3. Penutup ya, kalian tahu penutup kayak demikianlah laporan ini saya buat sebagaimana mestinya untuk bahan acuan apa gitu. Biasanya gitu sih kata-katanya ya. Lanjut lampiran nih. Yang pertama surat tugas panitia. Jadi panitia itu punya surat tugas biar tuh kayak kita tuh legal gitu loh. Kita bertugas tuh legal gitu. Ya kurang lebih begitulah ya. Kedua, surat undangan narasumber. Jadi kita harus buat surat undangan juga buat narasumber. Nggak bisa langsung kayak Kak atau Pak, Ibu maaf gitu. Bisa masuk jadi narasumber kita, nggak bisa begitu ya. Kita harus pakai surat undangan. Ntar kita ngasih ke pihak narasumber atau manajernya atau siapa, kalau ya begitulah ya. Lanjut 3, press release. Ini kayak apa sih namanya, kalian tuh ngasih apa sih ya namanya. Ntar press release aku ini nih ya. Aku jelasin lagi nanti ya. Lanjut ada foto dokumentasi. Jadi kalau misalnya acara tuh pasti harus foto-foto dong gitu kan. Masa kita nyelesain kegiatan acara nggak ada foto-foto, kan nggak banget gitu loh.
buat di sosmed atau gimana, kan itu pasti harus ada dokumentasi dong. Dan juga para sponsor juga kalau misalkan lembaga dan lain-lain itu pasti minta foto dokumentasinya, biar ini loh buktinya loh kita tuh ngelaksanain kegiatan tersebut gitu. Terus ada absen peserta. Nah, jadi peserta yang ikut kegiatan kita harus di absen biar kita tahu, oh ini nih ada sekian orang yang ikut kegiatan kita gitu kan. Nah, lanjut ada lampiran ke-6 itu bukti penggunaan dana kegiatan. Itu bukti-buktinya kayak nota, bon lah, begitu-gitu deh ya. Terus 7 ada handout materi. Handout materi itu kayak ntar aku share deh ya contoh handout materi sama press release itu. Soalnya kalau diomongin agak susah ya. Oke, lanjut ya. Masih di contoh pembuatan ya. Untuk kertas itu F4 gitu kan. F4 tau lah ya kalian, ntar biasanya itu tuh ada di Word-nya itu ada size. Kamu cari yang F4. Nah, ukuran magerisnya atas 3, kiri 4, kanan bawah 3 ya. Tipe hurufnya itu Times New Roman. Oke? Kalian tau lah ya, biasanya rata-rata sih kita emang Times New Roman. Ukuran hurufnya 12, spasinya 1. Paragrafnya 1,5. Alignmentnya justify, bener, justify. Maklum ya, bukan orang Inggris aku tuh, jadi kalau ngomong bahasa Inggris tuh agak gimana gitu. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, videonya udah selesai. Semoga kalian juga nyimaknya ngerti ya, dan gak di skip. Dan semoga apa yang kita sampaikan, aku sama Kak Ziza, bermanfaat buat kalian paham, kaliannya juga ngerti, dan semoga bisa kalian praktekin dan kalian amalin. Mohon maaf ya teman-teman apabila penjelasan dari aku sama Kak Ziza tuh kurang kalian mengerti, atau bahasanya berbelit-belit, atau enggak yang kita sampaikan itu kurang tepat, atau mungkin ada yang salah menurut kalian. Aku sama Kak Ziza minta maaf, dan makasih banyak kalian udah nyimak, dan semoga proker yang kalian buat bisa terlaksana, proposal yang kalian buat pun berjalan dengan lancar, semuanya dipermudah. Oke teman-teman, kita lanjut di forum tanya jawab di grup. Sebaiknya di grup ya, jangan di PC, karena kalau di PC karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Cukup sekiannya dari aku sama Kak Ziza, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.